Yen dodoki taun kelabang menusa rosa-rosa gandang mula candra srengenge manasi sira ning mangsa kien sing pada pinteran numpak taun kelabang wisai ning ngendas sing teliti yen kaantup abuh panas. Begitulah tadi satu patet laras pancerwengi yang memaparkan tentang tahun kelabang pada umumnya. Sedulur darling pitutur, sejak 31 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2023 merupakan warsa atau tahun karyana yang simbolnya srengenge atau matahari dengan panjinya hewan kelabang, dinamakan juga tahun He pada kalender Sultan Agungan. Tahun kelabang terjadi sewindu sekali alias 8 tahun sekali. Bisa dihitung mundur, bisa juga dihitung ke depan atau kelipatannya. Karakteristik tahun kelabang pada umumnya berpengaruh terhadap kita manusia. Di antaranya 5 poin yang saya analisa. Pertama, manusianya rosa-rosa alias rajin bekerja di tahun kelabang. Hanya saja manusianya gandang garang alias keras kepala karena terlalu yakin. Itu poin yang pertama. Yang kedua, manusianya di tahun kelabang ini bertambah pintar. Semakin pintar dan banyak akalnya. Namun gampang tersinggung dan mudah membenci antar sesama. Mungkin kalau saya katakan di tahun ini terjadi maksimal krisis adab manusia. Karena tadi manusianya gampang tersinggung dan mudah membenci antar sesama. Jadi ini krisis adab. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga tentang ekonomi. Ekonomi dalam tahun kelabang lebih baik dari tahun yang lalu. Tahun lalu itu adalah tahun kerbau atau tahun purwana. Atau nama lain dari tahun alif.
yaitu sejak 11 Agustus 2021 sampai dengan 30 Juli 2022. Yang manusianya lebih banyak santai dan lebih banyak pertimbangannya. Itu tahun kemarin. Di tahun sekarang, tahun Kelabang, yang sangat perlu diperhatikan, ini karena ekonominya ini semakin membaik ya. Ekonomi tahun Kelabang ini semakin membaik, semakin grafiknya semakin naik. Hanya saja ada satu yang perlu diperhatikan, baik itu perdagangan, perusahaan, dan lain-lain. Ini yang perlu diperhatikan adalah manajemennya. Dari hasil perusahaan, usaha, niaga, atau dan lain sebagainya. Karena di tahun Kelabang ini ada pituduh yang menjadi dasar dalam setiap tahun Kelabang. Pituduh itu berbunyi, sing mekayae wong lima, sing dipakani wong lima. Atau numaraban lima, anu diparaban oge lima. Artinya pemasukannya 5, pengeluarannya pun 5. Jika tidak dimanajemen dengan baik, hitungan ekonominya draw alias sama. Hanya terlihat saja beraset lebih dan menguntungkan karena aktivitasnya sibuk. Padahal akan menjadi kosong-kosong karena masuknya 5, keluarnya 5. Ini di tahun Kelabang. Poin yang keempat tentang politik. Politik dalam tahun Kelabang semakin berkembang positif dan semakin sportif kepolitisannya. Perlu kita pahami bahwa racun Kelabang itu ada di kepala. Jadi Kelabang itu racunnya ada di kepala, beda dengan ular, beda dengan kalajengking, beda dengan hewan-hewan berbisa lainnya. Artinya ini sebuah tahun politiknya orang-orang atasan. Tidak berpihak politisirnya bersama orang-orang bawah. Berbeda dengan tahun kemarin atau tahun kerbau, 11 Agustus 2021 sampai dengan 30 Juli 2022 itu tahun kerbau. Manusianya lebih banyak mengedepankan makanan daripada pemikirannya di tahun kemarin. Tahun Kelabang mengutamakan pemikiran, kejeniusan, dan kreativitas yang tinggi dalam prestasi. Poin yang kelima dalam tahun Kelabang adalah tentang kesehatan dalam tubuh manusianya. Di tahun Kelabang manusianya sangat sehat karena agresif, aktif, beraktivitas dalam setiap kegiatannya. Jadi manusianya di tahun Kelabang ini sehat-sehat, artinya tidak bermasalah tentang kesehatannya karena aktif. Hanya saja kurang sehatnya dalam berpikir dan pemikiran manusianya. Khususnya kesehatan mental dan kesehatan jiwa kemanusiaannya yang menurun drastis.
itu di tahun Kelabang. Demikian yang saya sampaikan analisa tahun Kelabang terhadap manusianya berdasarkan pengetahuan astrologi Nusantara yang dipelajari para pujangga mangsanya atau ilmuwannya. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan.